Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menerangkan jawaban dari soal tugas fisika kelas 11 IPA kemarin ya, Selasa 27 Juli 2021, di mana Bapak memberikan dua macam soal ya, dua jenis soal. Baik, Bapak akan menerangkan jawaban dari soal-soal tersebut. Ini adalah soal yang pertama ya, di mana ada suatu daun pintu, ini engselnya ya, di mana daun pintu ini ditekan oleh dua buah gaya, yaitu gaya F1 yang nilainya 6 Newton ke atas dan gaya F2 yang nilainya 10 Newton ke arah bawah, tapi membentuk sudut 30 derajat ya, dengan jaraknya yang kalau F1 di ujung daun pintunya, yaitu daun pintunya panjangnya 2 meter ya, dan F2 di tengah-tengahnya, yaitu jaraknya ke engsel 1 meter. Baik, sebagaimana telah kita memahami bahwa masing-masing gaya atau F itu akan menghasilkan momen gaya atau tau. Jadi karena di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya F1 dan gaya F2, maka akan menghasilkan dua tau juga, yaitu tau 1 dan tau 2. Gaya F1 akan menghasilkan tau 1 atau momen gaya 1, dimana rumusnya tau 1 itu adalah F1 dikali R1 dikali sin theta 1 ya, karena semuanya serba 1, jadi ini adalah tau 1. Kita langsung masukkan saja nilainya. F1 adalah 6 Newton atau 6 saja biar mudah kita mengalihkannya nanti, dikali R1 jarak ya, jarak dari titik tekan gaya F1 di sini ke engsel. Nah, jaraknya berarti di sini adalah 2 meter atau 2 saja kita buat. Dikali sin theta 1, sin sudut antara gaya F1 dengan daun pintu ini, karena dia membentuk siku-siku ya, ini siku-siku yaitu 90 derajat, sehingga sinnya adalah sin 90 derajat. Nah, jadi kita bisa kalikan 6 dengan 2. 6 kali 2 adalah 12 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Iya, 1 ya, 1. Jadi 12 dikali 1 adalah 12 Newton meter. Nah, ini adalah nilai tau 1. Oh ya, ada yang kelewatan ya, mohon maaf. Harusnya sebelum kita menghitung nilai tau ini, kita harus menentukan tanda terlebih dahulu ya, tanda dari masing-masing tau ya. Nah, sebagaimana telah kita sepakati kemarin bahwa kalau daun pintu itu berputar ya, berputar searah jarum jam ya, searah jarum jam itu seperti ini. Misalkan kalau ini pena, ini daun pintunya searah seperti ini berarti. Nah, ini searah ya, itu nilai tau atau F-nya adalah positif. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam, misalkan begini ke atas, nah ini berlawanan jarum jam, maka nilai tau atau nilai F-nya adalah negatif ya, begitu. Nah, untuk F1 ini ya, karena dia memberikan gaya ke atas ya, memberikan gaya ke atas. Jadi misalkan ini adalah lengan engselnya ya. Kalau ketika kita memberikan gaya ke atas ya, F1 ke atas, berarti daun pintu ini akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti bergerak berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nilai F1 ini atau tau 1 ini adalah negatif ya, negatif. Jadi kita buat sini tanda negatif. Ini tanda negatif ini menunjukkan arah ya, min 12. Jadi nilai tau satunya adalah min 12 Newton meter ke atas, yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tau 1, kita mencari nilai tau 2, yaitu gaya berasal dari gaya F2 ya. Gaya F2 ini akan menghasilkan tau 2 ya, tau 2. Dimana rumusnya adalah F2 dikali R2 dikali sin theta 2. Nah, sebelum kita melanjutkan perhitungan, sebagaimana tadi kita menentukan tandanya terlebih dahulu, bahwa F2 ini ya menekan gaya ke bawah. Nah, jadi misalkan ini pensil ini, pena ini adalah lengan atau daun pintunya. Ketika diberikan gaya F2 ke bawah ya, ketika diberikan gaya F2 ke bawah, maka
pena ini akan bergerak ke bawah, berarti bergerak searah jarum jam. Berarti nilainya adalah F2 atau tau 2-nya adalah positif. Nah, di sini positif. Positif ini boleh kita buat, boleh juga tidak ya. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Berarti positif F2. Nilai gaya F2-nya adalah 10 Newton. 10 dikali R2. Jarak dari titik tekan gaya F2 ke engsel. Nah, ini adalah pertengahannya, yaitu 1. Jadi R2-nya adalah 1 meter. Dikali sin. Nah, kebetulan sini sudah jelas sudutnya adalah 30 derajat. Jadi sinnya adalah sin 30 derajat ya. Sehingga kita bisa kalikan positif 10 kali 1 10, sin 30 derajat kita lihat di tabel yaitu setengah ya, setengah. Sehingga 10 dikali setengah yaitu 10 dibagi 2 ya 5. 5 kali 1 5, jadi positif 5. Positif 5 Newton meter. Nah, ini adalah nilai dari tau 2 atau momen gaya yang kedua akibat gaya F2. Sehingga ya momen total ya, momen gaya total atau di bahasa fisikanya sigma tau ya, sigma tau-nya adalah penjumlahan dari 2 tau tadi, karena cuma ada 2 tau yaitu min 12 ditambah 5. Min 12 tambah 5 adalah min 7 Newton meter. Nah, ini adalah jumlah momen gaya total dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor kedua. Nah, ini adalah soal nomor kedua ya. Sama seperti tadi, ini ada daun pintu dan engselnya, cuman di sini ada cukup lebih banyak gaya dari yang tadi, yaitu ada 3 gaya. Yang pertama gaya F1 sebesar 3 Newton ke arah bawah ya, tengah-tengah dari daun pintu ini, dimana jaraknya 0,8 meter dari engsel, kemudian membentuk sudut 90 derajat siku-siku. Kemudian F2-nya di bawah sini dengan nilainya 6 Newton membentuk sudut 30 derajat ya ke arah atas ya. Kemudian F3 juga di ujung, cuma dia ke arah bawah, nilainya 8 Newton membentuk sudut 30 derajat. Nah, berapakah momen gaya totalnya? Nah, kita akan mencari dulu masing-masing tahu seperti tadi, karena di sini ada 3 gaya, berarti akan menghasilkan 3 buah momen gaya. Mulai dari F1. F1 adalah akan menghasilkan tau 1 ya. Nah, sebelumnya kita sepakati tanda terlebih dahulu. Nah, F1 ini mengarah ke bawah, berarti akan membuat daun pintu ini bergerak searah jarum jam. Berarti F1 ini nilainya nanti akan positif. Kemudian F2 memberikan gaya ke atas, berarti akan membuat daun pintu ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti F2 ini nilainya negatif. Kemudian F3 memberikan gaya ke bawah ya, berarti membuat daun pintu ini bergerak searah jarum jam ya, berarti nilainya adalah positif. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu tanda-tandanya, kita akan lanjutkan. F1 tadi positif ya, jadi tau 1 sama dengan positif F1 dikali R1 dikali sin theta 1 ya. Nah, sehingga kita masukkan angka-angkanya, yaitu positif F1 nya adalah 3 dikali R1 nya adalah 0,8 ya, dikali sinnya sudutnya ini 90 derajat ya, berarti sin 90 derajat, sehingga positif 3 kali 0,8 adalah 2,4 dikali sin 90 derajat, sin 90 derajat adalah 1 ya. Nah, sehingga positif 2,4 kali 1 2,4 Newton meter. Nah, kemudian F2 ya, F2 akan menghasilkan tau 2. Kita tulis rumusnya ya. Tau 2 adalah nilainya tadi sudah kita buat tadi negatif ya, berarti min F2 dikali R2 dikali sin theta 2 ya. Sehingga min F2 nilainya adalah 6 dikali R2, jaraknya adalah dari ujung ke ujung 1,6 ya, dikali sin, sudutnya sudah jelas sin 30 derajat ya. Jadi sama dengan min, nah 6 dikali 1,6, 6 dikali
1,6 adalah 9,6 ya. Dikali sin 30 derajat, lihat di tabel ya. Sin 30 derajat adalah setengah. Jadi min, nah jadi hasil tahu 2-nya adalah 4,8 ya, 4,8 Newton meter. Min 4,8 Newton meter. Itu tau 2-nya. Kemudian kita cari tau 3 berasal dari F3 ya. Jadi tau 3-nya adalah, karena tadi sudah kita dapatkan positif, berarti positif F3 dikali R3 dikali sin theta 3 ya. Jadi positif F3-nya adalah nilainya 8, R3-nya ya jarak dari ujung ke ujung sama dengan 1,6, sinnya sama sin 30 derajat ya. Sehingga positif ya, sehingga hasilnya adalah 8 kali 1,6 12,8 dikali sin 30 derajat adalah setengah. Jadi positif 12,8 dikali setengah. Jadi hasilnya 12,8 dibagi 2 adalah 6,4 ya. Jadi 6,4. Jadi positif 6,4 Newton meter. Nah, dari ketiga tau ini kita buat seperti tadi, momen totalnya ada tau adalah tau satunya positif 2,4, tau 2-nya min 4,8 dan tau 3-nya positif 6,4. Nah, sehingga yang positif dengan positif terlebih dahulu bisa kita tambahkan 2,4, positif 2,4 dengan positif 6,4 kita tambahkan jadinya 8,8. Nah, yang ininya dikurang 4,8. 8,8 dikurang 4,8 hasilnya adalah positif 4 ya, positif 4 Newton meter. Nah, inilah momen gaya total untuk soal nomor 2. Sekian pembahasan soal tentang momen gaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.